إلى صلى الله وسلم على آله وأزواجه وذريته من عون الصالحين صلى الله عليه أن الله داشره لا يعلن يمين يقرأ السلام سنة الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dapat berkumpul sama-sama, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Sekaligus sedikit kita mengambil berkat bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Karena di dalam Isra Mi'raj ini banyak pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Padahal singkat tetapi padat, singkat perjalanan tapi padat. Banyak yang ditemui oleh Nabi kita Muhammad SAW pada perjalanan. Kali sempat seharian, kali sempat berjalan. Itulah namanya perjalanan, dijalankan, lain berjalan seorang dijalankan. Berarti Allah menjalankan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam kitab sini disebutkan 4 tempat persinggahan Nabi kita Muhammad SAW. Minggu tadi sudah diceritakan oleh Habib tadi. Habib tadi menceritakan itu juga. Tapi kita sedikit ambil berkat. Dahulu lagi di pesantren kami dibaca kitab Dardir katanya. Kitab Dardir itu tentang Isra Mi'raj itu dihatamkan di pesantren, dipelajari, diajarkan di pesantren, namanya kitab Dardir Bari. Jadi sempat belajar kitab Dardir itu sampai hatam. Itu perjalanan Isra Mi'raj juga diajarkan di sana di Pemangkin. Jadi di sini ada 4 persinggahan ketika Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Fasaru hatta balagu ardan zadan nakhli. Faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna. Fafa'ala summa rakiba. Faqala lahu Jibril atadri aina salaita. Faqala la. Qala salaita bi Thaibata wa ilaihil muhajarah. Ini bahasa Arabnya aja ini. Jadi artinya di sini sebutkan maka mereka pun berangkat menuju tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah diatur perjalanan Isra Mi'raj itu oleh Allah untuk dilihatkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Berjalan ke tempat yang belum pernah baginda Nabi kita pergi. Nabi kita tidak pernah pergi ke tempat ini. Sehinggalah mereka sampai di satu tempat yang banyak ditanam pohon kurma. Jibril merintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun kepada Nabi, ya Muhammad, inzil ya Nabi, turun, menyuruh Jibril turun, engkau sembahyang di sini ya Jibril, suruhlah Jibril sembahyang. Wa salli hahuna,
Atadri aina sholaita? Dan Nabi kita mengajarkan 2 rakaat salat Nabi kita ngambil berkat tadi. Sembahyang Nabi 2 rakaat. Allahu Akbar. Sembahyang mutlak mungkin Nabi kita. Nah di situ kita belajar tabarukan tadi ngambil berkah ada apa? Kalau kayak kita umpamanya dahulu ada tempat sembahyangnya orang soleh, orang-orang alim, atau kita berduduk di tempatnya, ditilamnya ulama besar punya si Fulan bin Fulan. Nah kayak kita di Banjar punya Tulaka Banjar, di situ ada masih peninggalan ranjang Datuk Kelampayan masih ada. Nah kayak Al-Quran duplikatnya masih ada tulisan Datuk Kelampayan. Jadi kita tabarukan karena itu ngambil berkat. Ada apa-apa. Pokoknya biar di Pelambayan ada ranjang silin kepada aku anak barabah setumat ngambil berkat kada apa-apa. Tabarukan tadi. Ngambil berkat orang soleh, disitulah kita belajar di sini. Ini Nabi kita mengajari lawan kita. Tabarukan itu kada apa-apa. Ngambil berkah adanya. Nabi mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Senang hati Nabi. Diperintahkan oleh Jibril. Salat di sini Jibril. Kemudian menaikkan semula buraknya, naik burak. Jibril pun bertanya kepada Nabi, "Atadri aina sholaita?" Tahukah pian ya Jibril di mana pian sembahyang tadi? Nabi kita kada tahu sini. Oh ya Nabi faqala, "La, kada tahu ya Nabi. Aku ada tahu di mana sahabat salat tadi." Qala sallaita bi Thaibah. Pian tadi Rasulullah sembahyang ya bi Thaibah, itu tempat pian nanti hijrah. Ialah negeri Madinah. Kota Thaibah itu artinya kota yang suci. Itu nantinya Nabi kita berhijrah. Sayyidina Jibril dulu tahu memandahkan lawan Nabi bahwasanya pian kayaknya berhijrah di Madinah ini, wahai Rasulullah, sampai pian mau wafat, sampai pian meninggal dunia di Madinah ini kayaknya. Situ Nabi bersalat 2 rakaat. Sebelum Nabi kita diperintahkan ke hijrah ke Madinah, Nabi kita pernah 2 rakaat salat di negeri Madinah. Disitulah tempat Nabi bersemayam jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat Nabi sembahyang. Dahulu salah satu kepada Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu tahu sih bahwasanya di Rubat Tarim di Hadramaut adanya namanya Pondok Pesantren Rubat Tarim. Rubat Tarim itu ujar Habib Syekh Abu Bakar bin Salim nantinya di sini akan ditajak, bahasa Banjarnya ditajak Pondok Pesantren Rubat Tarim yang akan dipimpin oleh bangsa As-Satiri. Pam As-Satiri itu habaib yang ada di Hadramaut, itulah yang dipimpin oleh Habib Salim As-Satiri. Itu sudah tahu menurut riwayat juga, tapi ini wallahu alam semuanya. Sebelum guru sekumpul lahir, Datuk Kelampayan itu sudah tahu bahwasanya cucu Sidin nantinya ada di sekumpul ini memimpin ribuan umat. Itu sudah tahu, sudah diberikan oleh Allah kabar. Itu bisa terjadi kepada Nabi, pada wali, itu pernah bisa terjadi. Yang terjadi sebelum akan terjadi sudah dikasih tahu, bisa terjadi itu. Tidak mustahil itu bagi Allah. Aku tidak tahu janji Nabi, kamu telah sembahyang di kota Thaibah, yaitu negeri Madinah, dan di sana nanti akan menjadi tempat hijrah bagimu dan tanah perkuburanmu. Jangan Sayyidina Jibril alaihi lawan Nabi. Itu persinggahan pertama. Padahal Rami membaca kitab ini, walaupun ada Isra Mi'raj, mulai bab pertama sampai akhir, jadi tahu kita ini paling ada Isra Mi'raj itu ayatnya berapa sembahyang. Kalau baca itu bagus, baca bertahan. Jadi ulah pelajaran. Persinggahan kedua, kota Madian.
Di sisi pohon itu Nabi Musa alaihissalam berteduh. Pernah Nabi Musa berteduh bernaung. Kata bapak, kita duduk situ ngambil berkah juga. Di situ di Hadramaut di mana itu ada pohon ashabi. Pohon ashabi itu pernah Nabi kita bernaung. Sampai sekarang pohon ashabi itu masih ada. Malahan lebih nyaman. Ya nang Umar bin Hafiz itu terkadang bernaung sana sini. Ngambil berkat juga adanya. Ada di Tungkaran. Di Tungkaran kalau pengen pernah ziarah ke Datu Bagul. Di situ pernah Gurso Kumpul bernaung juga bersandar. Ada tempat penyandaran Gurso Kumpul bahari. Sebagai sidin syiah berjalan ke hutan, di situ banyak ngambil berkat juga. Nih sama contohnya nih. Sekadar pian tahu. Kalau kayaknya pian bertamu di makam Datu Bagul, di sini orang tempat Gurso Kumpul pernah bersandar. Ada di kalangan orang lah di tempatnya. Di Tungkaran sana. Mau bersandar kita ngambil berkat boleh lah, boleh. Ngambil berkat tadi. Nah di sini Nabi kita disuruh dipelajari, diajari oleh Sayyidina Jibril ngambil berkat tadi. Nih, kada adanya kita tuh ada nas lah, ada dalilnya. Fantalaqal buraq yahwi bih yad'u hafirahu haitsu adraka tarfuh faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna fafa'ala summa rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita qala sallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Cepat buraq itu. Kemana mata sampai melihat, maka tempat itulah kaki di panahnya berlabuh. Wah, mana buraq yang melihat tak sampai situ. Itu kisahnya. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, turun engkau ya Muhammad di sini. Kerjakan sembahyang 2 rakaat sembahyang Nabi. Maka berkata Nabi melakukan perintah Jibril sembahyang Nabi kita. Kemudian naik Nabi. Lalu Jibril berkata, tahukah pian wahai Rasulullah di mana pian sembahyang tadi? Kada tahunya Nabi. Itu pulang pertanyaannya. Itu adalah kota Madyan berdekatan dengan pohon yang dibuat berteduh oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa lari meninggalkan negeri Misri. Itu perjalanan kedua. Dicontoh semuanya pelajaran Alkitab. Bersinggahan yang ketiga Gunung Turisina, di mana tempatnya munajat Nabi Musa alaihissalam. Di sini Nabi Musa bertajalli. Di dalam Al-Quran sebutkan dah bertajalli Nabi Musa anak melihat zat wajibil wujud. Tetapi zat wajibil wujud laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu zat Allah itu. Kalau kayaknya zat Allah Ta'ala bergana di Gunung Turisina, kada. Itu Tuhan aja bertajalli, anak menampakkan busanya zat Tuhan itu kada kau dilihat. Itu ilmu tauhid. Fantalaqal buraq yahwi bihi summa qala lahu Jibril inzil fasalli fa fa'ala summa raqiba. Kita satu mata aja, mungkin itu ada tuh apa tuh bubur kacang kah? Ya lah, pas dingin dah. Qala lahu adadri aina sallaita qala la qala sallaita bi turi Sina haitsu kallamallahu Musa. Maka berangkatlah buraq dengan laju sekali membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihissalam merintahkan kepada Nabi kita pulang, turun di sini pulang ya Rasulullah, lakukan sembahyang. Maka Nabi salat melaksanakan dengan sempurna dan kembali mengendarai buraq. Jibril berkata, tahukah pian wahai Nabi, wahai Rasulullah, di mana pian salat ini?
Ujar Nabi, la, aku ada tahu. Jadi Jibril menjawab, ujar Sayyidina Jibril, tadi engkau telah sembahyang di gunung Tur Sina, dan di sanalah Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Kawan naik ke gunung Gua Hira, ngambil berkat situ. Karena Nabi kita ngambil wahyu pertama di Gua Hira itu. Sembahyang 2 rakaat kita di Gua Hira. Bolehlah, boleh, gak ada apa-apa ngambil berkat kita selama kita fisik kita kuat. Awak sehat, sembahyang di Gua Hira 2 rakaat, ngambil berkat tadi, ngambil berkat Rasulullah menerima wahyu pertama ialah surah Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu surah pertama Nabi kita menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Persinggahan yang keempat lagi, kota Baitullah, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Summa balagha aradan fabadat lahu qusur Syam faqala lahu Jibril inzil fasalli fa fa'ala summa raqiba fantalaqal buraq yahwi bih faqala atadri aina sallaita qala la qala sallaita baitil lahmin haitsu ulida Isa ibn Maryam. Ulida Isa ibn Maryam. Nah, jadi Nabi Isa itu ulida ibnu Maryam, kadadab abahnya. Jadi di situ kita belajar. Jadi orang menalkin tuh talkin, orang tuh banyak ketimbang mamanya dibacakan Ibnu Hawa. Kalau ibn kena menangan orang tuh menalkin Ibnu Hawa juga. Ya bulan Ibnu Hawa. Orang menalkin nangal bin kepada bapak itu maka itu disuruh. Yang pertama alasannya menghargai Nabi Isa. Nabi Isa pada bisa abah. Ya Nabi kita ruhullah. Kemudian sampailah baginda Nabi Rasulullah SAW ke suatu bumi. Di sana terdapat istana-istana megah, panggung kota Syam. Jibril memerintahkan kepada Nabi Suraya berkata, turunlah engkau dan sembahyang 2 rakaat dan salatlah. Di sini Jibril, Nabi melaksanakan perintah Jibril, kemudian kembali menaiki burak, maka bergerak burak itu dengan pintas meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau wahai Jibril, wahai Nabi, di mana pian tadi salat tadi? Nabi berkata, saya tidak tahu ya Nabi. La adri, anak tidak tahu ya Nabi. Engkau telah sembahyang di kota Baitul Lahmi, di sana itu tempat kelahiran Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Disitulah tempat yang istimewa. Ada orang sembahyang kayak di sekumpul lah. Di sekumpul tuh kalau orang paham, ini sembahyangnya di Imaman Kursus Umbul Bahari. Mana Kursus Umbul sembahyang ngambil berkat. Ada apa-apa? Nah kayak kita ziarah Wali Katum. Ada masih wah ini tempat khalwat sidin sembahyang 2 rakaat. Ada apa-apa kita? Ambil sembahyang aja, ambil berkat orang soleh sana. Berkat sidin. Dan jadi orang soleh juga ya Allah. Nah di situ perjalanan Nabi ada 4 tempat Nabi singgah. 1 hal lagi sedikit lagi. Nah perlu-perlunya kita ambil. Di sini disebutkan ada rintangan di sepanjang jalan hidup itu, ada rintangannya ada. Jadi sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita hidup ini pasti ada rintangan. Nabi kita aja Isra Mi'raj banyak godaan yang menegur Nabi. Tapi Nabi kita
tangguh, kada tasigah Nabi di situ kada. Terus Nabi kita. Jadi kalau itu juga kita hidup tuh. Selama kita kebaikan, jangan memandang ke kanan ke kiri lagi. Kalau kita memandang ke kiri, itulah manusia. Manusia ini banyak protes. Itulah manusia. Imam Luqmanul Hakim aja di dalam Al-Quran disebutkan sudah. Luqmanul Hakim itu sidin diisi keledai. Keledai itu dibuat oleh anak sidin. Banyak protesan. Ojo orang dasar kada bakal. Aturannya orang tua dulu menunggang, jangan anak. Itu bang protesan orang tua tuh protes. Itulah hidup manusia. Pasti ada rintangan. Ada bang hidup ada rintangan. Yang penting kita sabar, syukur saja. Itu permainan kita. Ada orang mencaci kita, ada orang menghinakan kita, ada orang yang diam. Tidak usah dihiraukan. Kalau kau aja gurudin paraki tampar orangnya. Kada, jangan tampar orang, kasihan. Itulah hidup tak ada rintangan. Nabi aja Israel ada rintangan. Ada 5 di sini disebutkan. Ada 5 hal yang selalu menggoda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hidup tuh ada. Nabi kita jadi goda orang, apalagi umatnya. Di sini Allah menyebutkan ada yang ketiga. Yang ketiga aja dulu. Karena kalau ada umur kita baca kitabnya sampai habis zaman. Wa bainama wa yasiru idwa bi imratin hasiratin anziraiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqa Allah taala faqalat ya Muhammad unzurni as'aluka falam yaltafit ilaiha faqala man hadhi ya Jibril faqala tilka dunya ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummutuka dunya al akhirah. Ini rintangan godaan yang menggoda lawan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW berjalan, tiba-tiba baginda disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian seksi. Di sini disebutkan seksi, disebutkan adanya menggoda lah. Kalau pakaian yang seksi itu menggoda orang. Dan pulang menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasan yang berkilau-kilau. Wah, bisi emas banyak banget. Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu memanggil lawan Nabi, ya Muhammad unzurni, lihatlah aku, lihat aku ya Muhammad. Tetapi Nabi kita itu kadang menoleh sedikit pun, kadang menoleh. Aku mau bertanya kepada engkau ya Muhammad. Ini nang perempuan tadi. Baginda tidak menoleh dan tidak menjawab panggilannya. Karena dihiraukan oleh Nabi panggilan tadi. Itu godaan loh. Baginda bertanya kepada Jibril, siapakah si perempuan itu wahai Jibril? Oh Jibril, itulah dunia yang mempesonakan. Karena dunia itu penuh dengan pesona, penuh dengan gemerlapan yang indah dunia itu. Di situ bang, kalau kita asyik lawan dunia, akhirnya masyghul lawan dunia, sibuk lawan dunia, maka hati kita pun akan sibuk dengan dia. Asyik doang. Kalau dunia tadi, dunia itu menggoda kita. Banyak harta, mau senangnya hati, lupa lawan Tuhan. Banyak perhiasan, banyak bini, lupa lawan Tuhan. Itu nang rugi. Tetapi kalau banyak harta, nabinya selalu ingat lawan Tuhan, bagus. Jadi dunia itu untuk menggawi ketaatan, baik adanya. Tapi kalau visi dunia membuatnya lupa lawan akhirat, itu adanya dunia itu termasuk menguji lawan inya tadi. Nah, itu ujiannya manusia tuh. Manusia itu bagusnya kalau kita berduit
membuat kita ingat lawan Tuhan, bagus. Tapi kalau kita berduit, banyak harta, melupakan non akhirat, itu artinya kada baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mempelajari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezeki yang halal, berkah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, bertemu di bulan Ramadan yang akan kita temui ini. Jangan lupa kita berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan dipenuhi keberkahan di bulan Rajab ini, dan bulan Sya'ban akan datang, dan bulan Ramadan. Mudahan kita bertemu di bulan Ramadan, karena bulan itu penuh dengan pahala, ladangnya pahala, panen. Ya Guru Ahmad Jarot itu panen kita, panen umat Nabi Muhammad SAW. Jadi malam kemarin Guru Sanusi ceramah, jadi jangan lupa berdoa terus. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang ditinggal tuh dalam sehari, supaya penuh berkah kita hidup kita. Kita makan dulu, makan bubur kacang nyaman kadang. Terima kasih banyak kepada jamaah yang membantu Isra Mi'raj tadi. Ibu-ibunya yang membantu dananya, Pak Haji Darwis tukang syuting ya, Pak Haji Darwis aman. Nang banding kita aman. Jadi kalau ada dokumentasi ini nyaman. Kalau ada Haji Darwis aman ya Allah, dokumentasinya ada. Asal jangan malam pengantin aja dokumentasinya ada. Kacau enak ada. Syuting lo di luarnya aja, di dalamnya dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah bismillahil Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahman. Ya kana amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna saghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal birahmatika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Husni, dan berkah makanannya, dan lancar, sehat, walafiat sekeluargaan ya. Itu makanan disiapkan